Oke, yuk kita akan memberikan informasi yang pertama yang terupdate. Ini adalah mengenai Rabu malam kemarin mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Akil membantah telah terjadi transaksi uang dengan Bambang Wijoyanto. Akil diperiksa oleh tim penyidik sejak pukul 6:30 Rabu malam. Ia diperiksa sebagai saksi sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Akil menyebutkan adanya pengaturan dalam proses persidangan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010 yang memenangkan Ujang Iskandar sebagai bupati. Akil juga mengaku pernah membicarakan perkara Kota Waringin Barat ini dengan Bambang Wijoyanto saat itu. Namun Akil menyangkal adanya transaksi uang. Nggak ada pemberian uang dalam mobil, nggak ada transaksi. Artinya pada saat itu kan BW ikut mobil saya, dia mau pulang ke Depok. Nah, saya antarkan sampai Pasar Minggu. Di dalam mobil itulah ada pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan perkara Kota Waringin Barat itu. Diperiksa selama 5 jam, Akil juga mengaku tidak mendapat tekanan dalam pemeriksaan. Nggak ada tekanan ya, diperiksa biasalah jadi saksi kan. Berapa jam tadi Pak? Berapa Ya, pertanyaan laminnya malah? sekitar 20-an lah. 20-an ya Pak? Pertemuan di mobil disampaikan. Iya, itu. Terus kemudian apa namanya usaha-usaha Dan itu kan BW sudah saya sampaikan dalam di pembelaan sidang. saya. Iya, Ya. Nah itu apa upaya-upaya BW gitu semuanya sudah disampaikan. Iya, sudah. Dan di BAP sama polisinya. Betul. Iya. Itulah. Arti kalian udah tahu. Iya. Seperti itulah dia. Enakan diperiksa penyidik Barreskrim atau penyidik KPK Pak? Oh, enak Barreskrim lah. Akil adalah Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus perkara sengketa Pilkada Kota Waringin Barat 2010 lalu. Perkara ini berbuntut pada kasus kesaksian palsu yang akhirnya menyeret Bambang Wijoyanto. Tiffany Alhamid, Ardiansah melaporkan untuk NET. Sudah lama tidak melihat Akil Mokhtar tersenyum. Baru kemarin ini tersenyum karena katanya lebih senang diperiksa oleh Barreskrim ketimbang oleh KPK. Karena ruang pemeriksaannya di Barreskrim itu ternyata lebih luas daripada di KPK. Realistis aja Lebih begitu realistis. ya. Tapi memang kisruh yang terjadi belakangan ini menyebabkan banyak sekali dampak begitu. Di sini KPK juga sebagai lembaga penegak hukum ternyata terancam kehilangan taringnya teman-teman. Karena kemarin nih ada pemanggilan kan. Biasanya kan memang pemanggilan tuh pagi hari ditempel di ruang pers, ditempel untuk kita tahu nih kira-kira ada pemeriksaan apa. Dan dari pemeriksaan kemarin itu banyak sekali yang tidak hadir. Di antaranya ada 2 mantan menteri yang terkait kasus korupsi, yaitu mantan Menteri SDM, Jero Wacik tidak hadir, dan juga mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali juga tidak hadir. Dan dari pihak kepolisian dalam kasus Budi Gunawan, ini saksi-saksinya memang tidak hadir semua. Padahal Pak Joko Widodo sudah memberikan instruksi kan untuk kasus ini diteruskan begitu. Jadi seperti tidak dihormati gitu ya surat panggilannya. Tapi memang sih sekarang kan statusnya masih kebanyakan dari pimpinan KPK itu kan sedang dipermasalahkan. Dipolisikan ya. Jadi banyak sekali para pengawat yang mengatakan ini Presiden Jokowi ini harus lekas mengeluarkan atau mengangkat seorang PLT.